Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syakir Assegaf dengan NPM 251505130. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi berjudul Where do most earthquakes occur? Atau di manakah sebagian besar gempa bumi terjadi? Dalam materi ini kita akan membahas lokasi umum terjadinya gempa bumi di dunia serta bagaimana kaitannya dengan pergerakan lempeng tektonik. Dengan memahami hal ini, kita bisa mengetahui pola persebaran gempa dan alasan ilmiah di balik fenomena tersebut. Sebagian besar gempa bumi di dunia terjadi di zona sempit yang disebut sabuk gempa atau earthquake belt. Sekitar 85% dari total energi gempa bumi dilepaskan di sepanjang sabuk ini. Lokasinya berada di batas antara lempeng-lempeng tektonik. Di sana, dua lempeng bisa saling bertabrakan, menjauh, atau bergesekan satu sama lain. Setiap jenis interaksi ini menimbulkan akumulasi tekanan yang pada akhirnya dilepaskan dalam bentuk energi gempa bumi. Gempa bumi pada dasarnya merupakan hasil dari pergerakan lempeng tektonik. Ketika dua lempeng saling bergerak, tekanan yang besar akan menumpuk di sepanjang batas lempeng. Saat tekanan tersebut melebihi kekuatan batuan, terjadilah pelepasan energi secara tiba-tiba yang merambat sebagai gelombang seismik. Gelombang inilah yang kita rasakan sebagai getaran gempa di permukaan bumi. Zona gempa paling aktif di dunia disebut Circum-Pacific Belt atau cincin api Pasifik. Wilayah ini mencakup pesisir Amerika, Jepang, Filipina, Indonesia, hingga Alaska. Di sepanjang sabuk ini terjadi banyak proses subduksi, yaitu saat lempeng samudra menunjam ke bawah lempeng benua. Proses subduksi inilah yang menjadi penyebab utama terjadinya gempa besar dan aktivitas gunung api di wilayah tersebut. Tidak heran jika negara-negara di sepanjang cincin api Pasifik sering mengalami gempa yang kuat dan letusan gunung berapi yang dahsyat. Selain itu, ada juga sabuk gempa besar lainnya yang disebut dengan Alpine Himalayan Belt. Sabuk ini membentang dari wilayah Eropa Selatan melalui Timur Tengah hingga ke Asia Selatan. Aktivitas gempa di daerah ini terjadi karena tumbukan antara lempeng Afrika dan lempeng India dengan lempeng Eurasia. Tumbukan inilah yang juga membentuk pegunungan Himalaya. Akibatnya wilayah seperti Turki, Iran, Nepal, dan India sering mengalami gempa besar yang disebabkan oleh proses tektonik di zona tumbukan tersebut. Tidak semua gempa terjadi di batas lempeng. Sebagian gempa juga muncul di dasar samudra, terutama di punggungan tengah samudra atau mid-ocean ridge, yaitu zona di mana lempeng bergerak saling menjauh. Di daerah ini, magma naik dari dalam mantel bumi ke permukaan dan membentuk kerak samudra baru. Gempa yang terjadi di sini biasanya berukuran kecil, namun sangat sering terjadi dan menyebar luas di sepanjang dasar samudra. Selain itu, ada juga yang disebut intraplate earthquakes, yaitu gempa yang terjadi jauh dari batas lempeng tektonik. Contohnya yang dapat ditemukan di Amerika Serikat bagian tengah dan timur, seperti gempa besar di New Madrid pada tahun 1811 dan 1812. Dari gempa Charleston pada tahun 1886. Gempa seperti ini disebabkan oleh aktivitas patahan tua di dalam lempeng benua yang masih menyimpan tekanan. Meskipun jarang, gempa di daerah ini bisa menimbulkan kerusakan yang besar karena wilayahnya jarang dipersiapkan untuk aktivitas seismik. Jika kita melihat peta global persebaran gempa, terlihat jelas dua zona utama aktivitas gempa di dunia, yaitu sabuk Circum-Pasifik dan sabuk Alpine Himalayan. Keduanya menjadi wilayah dengan aktivitas tektonik paling tinggi di bumi. Pola ini menunjukkan bahwa pergerakan lempeng tektonik berperan besar dalam menentukan lokasi dan frekuensi gempa di seluruh dunia.
Sebagai kesimpulan, sebagian besar gempa bumi di dunia terjadi di sepanjang batas lempeng tektonik, terutama di cincin api Pasifik dan sabuk Alpine Himalayan. Namun, beberapa gempa juga dapat terjadi jauh dari batas lempeng, seperti pada patahan tua di dalam benua. Semua fenomena ini menunjukkan bahwa bumi adalah planet yang terus aktif dan dinamis, dengan proses geologis yang terus berlangsung hingga saat ini. Demikian presentasi saya tentang Where Do Most Earthquakes Occur. Semoga penjelasan ini dapat menambah pemahaman kita tentang bagaimana pergerakan lempeng tektonik menyebabkan gempa bumi di berbagai wilayah dunia. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.